Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri. Saya dari kelas 12 IPA 3 dan dari kelompok 1, di mana saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang NFT, Non-Fungible Token. Nah, sebelum ke materi, perkenalkan, kita dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, yang kedua yaitu Aliza, yang ketiga Fajar, yang keempat Aditya, yang kelima Vika, dan yang terakhir yaitu Tia Eltiana. Nah, di mana mereka semua akan menjelaskan seputar tentang NFT. Nah, sebelum ke materinya, saya ingin bertanya, apakah kalian mengenal dia? Ya, dia adalah Gozali, pemuda yang melakukan foto selfie selama 4 tahun dan menjualnya ke situs NFT dengan harga miliaran rupiah. Kok bisa? Apa itu NFT? Mengapa foto selfie bisa bernilai tinggi? Apa penyebabnya? Nah, pertama-tama kita harus mengetahui NFT itu apa sih? Nah, NFT atau non-fungible token adalah aset digital berupa token yang mewakili kepemilikan atas suatu benda atau barang tertentu yang unik atau berbeda satu sama lain. Nah, NFT terdapat dua kata, yaitu non-fungible dan token. Nah, di mana saya akan menjelaskan tentang non-fungible. Nah, non-fungible ini ada fungible dan non-fungible. Nah, fungible adalah sepadan. Fungible adalah sesuatu yang memiliki klasifikasi atau deskripsi sama. Item atau aset yang bersifat fungible dapat dipertukarkan karena item yang bisa dipertukarkan pada dasarnya identik. Sedangkan fungible sendiri juga memiliki arti dapat dibagi. Misalnya, uang Rp100.000 sepadan dengan 2 lembar uang Rp50.000 dan sebagainya. Contoh lain, 1 gram emas sepadan dengan harga Rp868.155. Nah, sedangkan non-fungible atau tidak sepadan. Non-fungible artinya tidak bisa ditukar dengan kata unik saja karena tidak bisa ditukar dengan benda setara apapun. Nah, contohnya yang ada di PPT ini itu adalah contoh dari NFT tersebut. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh fungible dan non-fungible, di mana contoh yang pertama yaitu fungible, dolar, yang kedua Bitcoin, yang ketiga Ethereum. Nah, itu adalah contoh-contoh fungible, sepadan, berarti bisa ditukarkan dengan apa saja yang setara dengan harga masing-masing si contoh fungible tersebut. Nah, yang kedua yaitu contoh non-fungible, yaitu yang pertama CryptoKitties, yang kedua art, yang ketiga host atau properti. Nah, itu seputar contoh-contoh fungible dan non-fungible. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Karena nama saya Aliza Juliana, saya di sini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Token merupakan kata sederhana dari sertifikat digital. Karena berbentuk aset digital, NFT ini memerlukan sebuah sistem pengamanan yang dinamakan dengan blockchain. Nah, jadi kalau sebelumnya aset rumah itu diatur dan diawasi kepemilikan sertifikatnya oleh negara, maka dalam NFT, sistem penyimpanannya menggunakan blockchain. Tapi apa sih yang dinamain blockchain ini? Blockchain ini merupakan sebuah sistem atau tempat penyimpanan di mana data yang disimpan sangat aman dan kekal. Jadi sangat sulit untuk dirubah ataupun diretas. Seluruh transaksi atau pencatatan yang bergerak di dalam blockchain semua saling terhubung dengan jutaan blok dan membentuk jaringan. Hal inilah yang kenapa disebut dengan blockchain. NFT ini memiliki beberapa bentuk seperti gambar, musik, video, tanah virtual, dan aset lainnya. Adapun contoh untuk tanah virtual ini sangat berhubungan dengan metaverse, di mana metaverse memungkinkan pengguna untuk menampilkan sebuah digital pada seni dan properti. Sementara NFT memungkinkan pengguna untuk memberi harga pada konten tersebut dengan bukti kepemilikan. Perkenalkan, nama saya Tia Eltiana. Di sini saya akan menjelaskan
menjelaskan tentang fungsi NFT. Nah, fungsi utama NFT yaitu untuk memudahkan verifikasi kepemilikan dan transfer token antar pemilik. Pemilik atau pencipta juga dapat menyimpan informasi tertentu di dalamnya. Misalnya, seniman dapat menandatangani karya seni mereka dengan memasukkan tanda tangan mereka dalam metadata NFT. Fungsi lainnya dari NFT yaitu yang pertama, NFT nanti akan digunakan di dunia metaverse atau di dunia digital. Yang kedua yaitu bisa mendapat akses terhadap brand terkenal tertentu secara eksklusif. Yang ketiga yaitu bisa mendaftarkan aset digital dan memiliki kepemilikan pribadi seperti sertifikat tanah dan lain-lain. Yang keempat yaitu sebagai ruang penyimpanan dan pencatatan karya seni. Yang kelima, sebagai media untuk memeriksa autentisitas aset atau karya seni tertentu. Yang terakhir yaitu sebagai sistem pencatatan sertifikat secara digital. Nah, yang selanjutnya, mengapa dokumen yang terdaftar dalam bentuk NFT bisa bernilai tinggi? Alasannya, karena memiliki token atau sertifikat digital yang unik dan tidak bisa dipalsukan, maka aset atau karya seni berupa NFT menjadi sangat eksklusif dan tidak tergantikan. Analoginya, jika seseorang ingin membeli lukisan, maka mereka langsung datang kepada pembuatnya. Lukisan itu bisa saja dipalsukan, tetapi keasliannya hanya dimiliki oleh si pembuat. Sama halnya ketika kita membeli NFT, maka kita juga mendapat sertifikat atau token unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seseorang bisa saja memasukkan foto atau gambar NFT, tetapi yang berhak atas kepemilikan token atau sertifikat hanya pemilik atau pembeli. Nah, karena NFT berupa aset digital dan memiliki sertifikat atau token, maka dia juga memiliki nilai. NFT hanya bisa dijual oleh pemilik, sertifikat atau token, sehingga orang lain tidak akan bisa menjual NFT sebagai aset tanpa token tersebut. Nah, jadi karena alasan itulah mengapa NFT begitu bisa sangat mahal atau tidak bernilai sama sekali. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Vika. Saya di sini akan melanjutkan materi pembahasan sebelumnya. NFT memiliki istilah-istilah penting untuk diingat, yaitu yang pertama ada token atau sertifikat digital, yang kedua ada kripto, mata uang virtual, yang ketiga ada blockchain atau teknologi penyimpanan yang saling terhubung, yang keempat ada metaverse atau dunia virtual, dan yang terakhir ada aset digital atau data digital dengan token atau sertifikat unik. Jadi kesimpulannya adalah karya seni atau data apapun hanya akan menjadi aset digital setelah terdaftar di NFT atau memiliki token unik metaverse. Kemungkinan akan terjadi dengan cepat. Jadi perlu mempersiapkan sedini mungkin. Karya seni apapun dalam NFT akan tersimpan dengan aman dan berpeluang bernilai tinggi. Pemanfaatan NFT untuk pendidikan musik berlandaskan pada perlindungan hak kepemilikan seseorang atas asetnya berupa token unik. Mempersiapkan karya seni atau musik didaftarkan menjadi NFT. Peluang pendidikan musik untuk menggunakan teknologi NFT sangatlah besar. Baik, cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak Rizky selaku guru kami dan juga terima kasih kepada Sekolah SMA Negeri 1 Kabandungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.